Jadi generasi sandwich ini sering dijadikan alasan atau memang realita ya bahwa kita nggak bisa financial freedom karena aku sandwich generation. Dan ketahuilah buat teman-teman yang generasi sandwich bahwa generasi sandwich itu mayoritas di Indonesia. Jadi ada data dari BPS mengatakan hampir 80% dari lansia di Indonesia itu mengandalkan orang lain untuk kebutuhan bulanannya. Jadi ada yang mensupport mereka, ya most likely anak. Jadi buat teman-teman yang sandwich generation nggak usah minder karena most likely kalian banyak temannya. Nah, yang kami lakukan sebagai sandwich generation itu adalah kami set tarik garis batas gitu antara keuangan kami dan keuangan keluarga besar. Jadi ada saat-saat di mana kami memang masih harus support. Sampai sekarang kami support orang tua gitu ya, kami support orang tua. Tapi pernah ada masanya di mana seakan-akan ini kok bukannya kami nggak sayang orang tua, cuman kok supportnya terus-terusan. Kayak tiap weekend kita makan ya, makan di luar kan kesannya kebersamaan keluarga. Cuman kan abis makan kan ada bill yang dibayar gitu kan. Itu bisa Sabtu makan, Minggu makan, kadang Minggu pagi siang makan, malam makan lagi, ketemu keluarga banyak, yang bayar akhirnya anak-anak gitu. Nah, akhirnya ada percakapan sulit yang harus dilakukan dengan keluarga. Sorry, kita bukannya nggak sayang papa mama, kita bukannya nggak seneng makan bareng kalian, tapi realitanya adalah budget kami tiap bulan hanya cukup untuk sekian kali makan gitu. Jadi sorry ya, kita nggak bisa makan sama kalian tiap weekend. Waktu itu kayaknya keputusannya ya udah seminggu sekali apa sebulan sekali gitu. Jadi ada batasnya. Nah, percakapan sulit ini yang teman-teman harus berani lakukan. Yes, setuju. Jangan kita merasa nggak enak, apalagi kayak Kaluna lagi contohnya, paling bungsu gitu kan, kayaknya paling nggak didengar dalam rumah gitu. Nah, harus punya keberanian dan ketegasan untuk ya melindungi diri kalian sendiri. Kalau di pesawat kan kita diajarin kalau masker oksigen turun, siapa yang pakai duluan? Diri sendiri kan, bukan pakein anak. Benar. Nah, tapi kita namanya orang timur tuh susah. Kita sayang keluarga, sayang anak, komunal kan, kita masyarakatnya sangat komunal gitu. Jadi untuk melakukan hal ini tuh nggak natural buat kita. Nah, ini harus punya kebiasaan baru yang kita bangun. Diawali dengan percakapan yang sulit tadi, bukannya durhaka, bukannya nggak sayang orang tua, tapi saya perlu menyelamatkan diri saya sendiri dulu. Ya karena saya breadwinner-nya loh. Saya yang membawa uang datang ke keluarga ini gitu kan, ibaratnya semua udah nggak kerja. Berarti yang harus sehat mentalnya, yang harus sehat fisiknya, yang harus punya semangat tiap hari untuk kerja, untuk cari uang ya saya gitu. Jadi prioritize yourself gitu ya. Bukan kita selfish tapi somehow kita cari keseimbangannya itulah gitu. Nah, keseimbangannya itu di mana teman-teman yang lebih ngerti. Nah, soal kemudian usia 38. Lagi-lagi ya teman-teman, it's not about being retired early, it's not about lebih cepat dari Kosem atau lebih cepat dari siapa gitu ya. Kalau Kosem 33, kalian harus 30 atau gimana gitu. Being retired early, kalian retire usia 50 pun masih early. Karena usia pensiun di Indonesia 58. Jadi don't focus on the number, yang penting fokus kepada pola hidup, bangun pola hidup yang baru. Kalau selama ini nggak pernah budgeting. Kalau selama ini nggak pernah nge-track kekayaan bersih ya, kekayaan aset kurang hutang, di tracking supaya kalian tahu, sampai akhirnya tanpa kalian sadari, tahu-tahu udah tercapai journey-nya gitu. Jadi don't focus on the time, yang penting bangun lifestyle dan namanya kalau kita udah ada niat, jalannya pasti ada gitu. Aku percayanya gitu. Ya kadang banyak orang yang merasa insecure karena mereka masih compare dengan numbersnya orang gitu ya. Betul. Kalau 38 kalau di compare sama yang tadi 45, 50 kan masih golong muda. Kalau dia mencapai di 40 misalnya.